Grafik Feng Shui tahun 2025 part 1. Tahun ular yang elemennya kayu. Ya, ada sio-sio yang ada rezeki, tapi ada juga yang menghadapi tantangan. Nah, saya buat ilustrasi secara garis besar dari mulai Januari sampai bulan Desember. Pakai diagram batang ya supaya gambarnya lebih jelas nih. Nah, diagram batang yang merah itu diagram masing-masing per bulan. Diagram yang hitam itu adalah diagram ideal ya, posisi 100%-nya. Nah, kita mulai dari yang sio tikus. Di Januari sendiri masih ada energi naga. Sio tikus ada penolong buat dia, tapi dia mesti waspada. Ada kerbau yang masuk, ada elemen tanah yang ada tekanan sedikit buat dia. Ya. Di bulan Februari dia ada sedikit penurunan, energinya lemah. Di Maret dia ada peningkatan, di April ada peningkatan. Itu di skornya kurang lebih di sekitar 70 atau 75. Nah, di bulan Mei-nya dia ada keberhasilan yang lumayan bagus. Ada peluang yang lumayan bagus yang dia mesti manfaatkan. Di bulan Juni peluangnya sedikit hilang karena dia ketemu energinya kuda ya, energi lawan beratnya dia. Nah, di bulan Julinya ada peningkatan sedikit, di Agustusnya ada penurunan, ada situasi yang sibuk yang membuat dia capek banget. Di bulan Septembernya ada peningkatan yang lumayan bagus, itu skornya di sekitar 85 sampai 90. Di Oktobernya dia ada penurunan lagi ya, di Oktobernya karena ada elemen tanah yang masuk tuh, elemen tanah yang kuat yang menekan dia. Di Novembernya di energinya dingin, energi air, dia ada peningkatan, ada keberhasilan. Di Desembernya dia juga ada perbaikan yang lumayan bagus. Untuk kartunya sendiri yang sio tikus nih, ketekunannya dia ada hasil, tapi dia butuh perhitungan matang. Ya, ada rezeki yang mendekat buat sio tikus. Untuk sio kerbaunya sendiri, dia di Januari ketemu temennya dia ya, nah, tapi dia harus berani keluar dari zona nyamannya dia. Dia mesti waspada, di Januari masih ada energi naga yang menghambat dia jalannya sedikit. Jadi skornya kurang lebih dia di 50%. Di Februari dia ketemu energi macan, ada rezeki, ada keberhasilan, tapi dia ada kekecewaan kecil. Nah, tapi jangan lupa ada energi ular yang masuk yang mendukung dia. Jadi kurang lebih dia masih skornya 50%. Di bulan Maret dia mesti ekstra hati-hati ya, ada penurunan sedikit ya di bulan Maret. Di April dia ketemu naga itu yang menghambat dia ada peningkatan ya. Jangan lupa secara tahun sendiri keseluruhan sio kerbau lumayan ya, lumayan bagus peluangnya. Ada peningkatan di mulai Mei sama Juni, dia juga ada peningkatan yang lumayan. Dia ada energi ular, ada energi kuda, ada peningkatan yang lumayan. Di bulan Juli dia mesti ekstra hati-hati, dia ketemu lawan beratnya dia ya, di kambing tuh ada energi kambing yang masuk. Di bulan Agustus dia ada perbaikan, di September dia ketemu energi ayam. Ayam, ular, kerbau itu adalah energi yang lumayan mendukung dia. Di bulan Oktobernya dia ada sedikit penurunan, di November ada penurunan, di Desembernya dia juga lumayan ada keberhasilan. Skornya di Desember sekitar di 70 untuk yang sio kerbau. Nah, untuk kartunya sendiri untuk yang sio kerbau ya. Sio kerbau ada hal buruk yang mesti dibuang. Dia harus mempersiapkan diri untuk melangkah maju, dia harus berani keluar dari zona nyamannya. Untuk sio kelincinya sendiri, dia memang ekstra hati-hati. Di bulan Januari dia ketemu energi kerbau, lawannya dia energi naga ya, masih ada energi naga ya, ada hambatan ya buat sio kelinci. Itu skornya sekitar 25. Nah, tapi di Februari dia ketemu macan, ada penolong dia ada peningkatan. Di bulan Maret dia mesti waspada, dia bisa ada orang bermuka dua. Di bulan April dia ketemu naga, dia agak turun. Di bulan Mei dia ketemu energi dua ular di situ. Dia mesti waspada, jangan salah ambil keputusan ya. Di Juni dia ketemu kuda yang membantu dia, ada peningkatan walaupun ada kekecewaan sedikit. Di Juli sampai Agustus dia juga ada peningkatan yang lumayan ya, ada peluang yang lumayan bagus. Di September dia ketemu energi ayam, peluangnya agak kurang, tapi untungnya masih ada energi ular yang bisa membantu dia sedikit. Di Oktober ya, dia juga mesti waspada gitu ya. Di Oktober dia walaupun ada energi guguk yang menolong dia, membantu dia, ada energi ular, tapi hati-hati sekali lagi dia jangan salah ambil keputusan. Grafik yang bagus bisa berubah karena dia salah ambil keputusan. Di November dia ada peluang bagus, di Desembernya dia ketemu tikus, ada rezeki tapi hati-hati godaan atau pengeluaran. Nah, untuk kartunya sendiri ya, yang sio kelinci ini. Sio kelinci tenang, akan ada penolong yang datang, ada jalan yang terbuka, tapi dia harus buat persiapan lebih matang ya, dia harus lebih terencana, jangan sampai kelinci salah ambil keputusan. Nah, naga di bulan Januari dia ketemu naga ya, ketemu energi kerbau di situ. Ini ada sedikit hambatan buat dia ya. Nah, dia walaupun hambatan tapi ada jalan yang terbuka ya. Jadi skornya lumayan, dia ada peluang di sekitar 55%. Di Februari dia ketemu macan, walaupun keras jalannya tapi dia ada peningkatan. Energi ular udah masuk, ada energi penolong dia skornya bisa ada peluang bagus di sekitar 65.
Nah, di bulan Maretnya dia ketemu kelinci ya, dia ada peningkatan juga. Yang di bulan April dia ketemu naga sendiri, hati-hati di kehidupan sosial dia atau lingkungannya bawa masalah, dia ada penurunan ya. Tapi kan kebetulan karena ada energi ular yang masuk, energi ular adalah menolong dan membantu dia. Di bulan Mei-nya ada peningkatan yang lumayan bagus, di Juni dia ada penurunan, di Juli, Agustus, September dia ada peningkatan ya. Di September dia paling bagus, ada energi ayam yang masuk yang bisa membantu dia. Di Oktober dia ketemu lawan beratnya, dia ada sedikit tantangan, ada penurunan. Nah di November dia ketemu energi bebek, dia ada peningkatan sedikit. Di Desember juga ada peningkatan, ketemu energi tikus, energi yang membantu dia. Nah untuk kartunya sendiri yang Shio Naga ya, ada hal buruk yang mesti dibuang supaya jalannya lebih bagus. Ya, Shio Naga lebih waspada di kesehatan atau bahaya kecelakaan di tahun 2025. Nah untuk Shio ulernya sendiri ya di Januari kan dia memang ketemu kerbau, dia ketemu naga di situ ya. Sebenarnya jalannya dia lumayan ya, lumayan bagus untuk yang Shio uler. Nah Shio uler sendiri skornya bisa di sekitar 60%. Di Februari dia ada penurunan, dia ketemu macan, hati-hati bantu orang karena masalah nih Shio uler nih ya. Nah di bulan Maret dia ada peningkatan, di bulan April juga ada peningkatan ya, ada peluang buat Shio uler. Di bulan Mei sendiri dia ada sedikit penurunan, ketemu energi ular sendiri, waspada dia ketemu orang bermuka dua ya, atau orang yang mengkhianati dia, orang dekat yang mengkhianati dia. Di Juni rezekinya sebenarnya bagus, tapi dia harus berani keluar dari zona nyamannya. Di Juli dia ada penurunan sedikit. Di Agustus, September dia ada peningkatan lumayan stabil. Di Oktober ada peningkatan. Di November dia mesti waspada, dia ketemu lawan beratnya dia, energi bebek. Di Desember dia juga ada peningkatan lagi untuk yang Shio ular. Untuk kartunya Shio ular sendiri ini terjepit dalam masalah, ada bintang penolong yang datang. Shio ular dia mesti ekstra hati-hati, dia akan banyak ketemu orang bermuka dua yang menghambat dia, atau dia ada hambatan dari orang dekatnya yang mengkhianati dia. Untuk Shio kudanya di Januari dia lumayan ya, dia ketemu naga, kehidupannya ada peningkatan walaupun ada kecewanya. Dia ketemu kerbau, rezekinya juga bagus walaupun dia mesti ada sedikit kesedihan atau makan hati. Jadi skornya peluangnya kurang lebih di sekitar 55%. Di Februari dia ada peningkatan, di Maret dia juga lumayan ada penurunan sedikit tapi lumayan bagus skornya di sekitar 65. Di bulan Mei, Juni dia ada peningkatan, di Juli dia ketemu kambing, itu yang bagus buat dia. Nah di Agustus ketemu Shio monyet, dia mesti waspada, dia bisa ada potensi dibohongin orang. Ada penurunan sedikit. Di September waspada di pengeluaran, ketemu ayam, Shio kuda. Nah naik lagi nanti di bulan Oktober, di energinya gugup. Di November dia ada peningkatan dan di Desember dia mesti waspada. Nah Pantomer sebenarnya kuda ketemu tikus di Desember, hambatan berat buat dia. Kebetulan untungnya ada energi ular ya, secara tahun ada energi ular yang masuk yang bisa menekan energi tikusnya sedikit. Untuk kartunya sendiri Shio kuda ya, waktu yang tepat ada keberhasilan, dia harus lebih sabar, lebih tenang mengamati situasi, akan ada batu lompatan yang bagus buat Shio kuda. Untuk Shio kambingnya sendiri ya, dia di Januari dia lumayan ya, dia di skornya 40%. Dia mesti waspada, di situ ada kecewa, dia ada energi kerbau, ada energi naga yang masuk di situ. Ada hambatan yang lumayan buat dia. Di Februari dia ada peningkatan, dia ketemu macan di situ, dia ketemu ular, ada peningkatan yang lumayan bagus, ada peluang bagus di Februari sampai Maret. Di April ketemu naga, dia ada penurunan. Nanti di Mei dia ada peningkatan lagi ya. Di Juni ketemu kuda penolong dia, lumayan bagus skornya, itu sekitar 85. Peluangnya ada 85 ya, ada peluang. Nah nanti di sekitar bulan Juli dia ada penurunan, di Agustus penurunan, di September dia mesti waspada di pengeluaran, di Oktober dia ada peningkatan sedikit, ada peluang yang lumayan di Oktober, di November dia juga lumayan bagus, di Desember dia turun sedikit untuk yang Shio kambing. Kartunya sendiri yang Shio kambing lebih fokus, akan banyak keberhasilan buat Shio kambing. Untuk Shio monyetnya sendiri dia ketemu naga ya di bulan Januari, dia mesti waspada di fitnah orang. Dia ketemu kerbau, sebenarnya ada dukungan, ada peluang bagus buat dia. Cuma ada tekanan sedikit ya, jadi skornya kurang lebih 50%. Ada penurunan di Februari karena dia ketemu lawan beratnya dia, energi macan. Dan ada energi Shio monyet yang membuat dia, ada energinya ular yang masuk yang membuat Shio monyet capek gitu ya. Dia tahu ada sesuatu yang sibuk di bulan Februari. Di bulan Maret ada peningkatan, di bulan April ketemu naga ada penurunan sedikit, di bulan Mei ketemu ular, itu juga bagus buat dia. Nah di bulan Juni ketemu kuda, hati-hati dibohongin orang. Ya di Juli ketemu kambing, dia juga bisa dalam kehidupan sosial dia mesti waspada. Secara keseluruhan Shio monyet sendiri lumayan ya. Nah kartunya sendiri usahanya akan membuahkan hasil yang bagus buat Shio monyet.